Kembali lagi bersama saya Pirgi Ahmad Tipaldi. Kali ini saya akan menjelaskan teknik skakmat dalam catur yaitu Bodenmet. Bodenmet ialah teknik skakmat dalam catur dengan hanya menggunakan dua gajah. Dan ya, kita dapat melihat posisi hitam saat ini dapat langsung skakmat putih dengan gajah 3. Dan ya, ide yang pertama ialah gajah hitam di sini memblokir jalur pelarian raja. Yang kedua ialah gajah hitam menyajikan skakmat kepada raja putih. Dan yang ketiga ialah kuda dan benteng di sini menghalangi jalur pelarian kuda. Dan yang artinya ialah di sini pihak lawan harus melakukan rokade panjang dan kudanya harus menuju ke ke D2 atau D8 bagi hitam. Ya, saya akan menjelaskan teknik-tekniknya. Ya, di sini kalian dapat mencoba untuk berlatih dan menentukan langkah terbaik yang dapat dilakukan oleh putih saat ini. Ya, apabila sudah, saya akan langsung menjawabnya dengan Menteri C6, skak. Ya, kita dapat melihat di sini raja tidak dapat bergerak karena jalannya dihalangi oleh perwiranya dan raja dan gajah putih di sini. Yang kedua ialah satu-satunya jalan bagi hitam ialah memakan menteri. Dan ya, di sini putih hanya perlu untuk skakmat hitam. Dan ya, skakmat. Kita dapat melihat pola di awal. Yang pertama ialah pengorbanan menteri untuk membuka jalur dan akhirnya ya penyajian skakmat oleh putih. Idenya cukup mudah. Ya, masih dalam contoh yang sama. Masih dalam bahan yang sama tetapi contoh yang berbeda. Di sini lagi-lagi kalian dapat mencoba untuk menentukan langkah terbaik yang dapat dilakukan oleh hitam saat ini. Ya, ini terlalu mudah pastinya bagi kalian dan ya kalian pasti menjawab ya Menteri C3 skak. Ya, cukup mudah bukan? Lagi-lagi satu-satunya jalan yang dapat dilakukan oleh putih saat ini ialah memakan menteri dan ya skakmat. Lagi-lagi kita dapat melihat potensi yang sama di sini. Raja putih diskakmat oleh dua gajahnya, oleh gajah di sini dan dibantu oleh gajah di sini. Dan yang lebih aneh ialah raja lagi-lagi terhalang jalan kaburnya oleh benteng maupun kuda. Ya, syarat untuk melakukan modern match sudah dapat jelas ialah yang pertama di sini musuh harus melakukan rokade panjang. Kita dapat melihat posisi seperti ini hanya akan didapat oleh rokade panjang. Yang kedua ialah kuda dari B1 harus menuju D2 atau dari B8 harus menuju D7. Ya, itulah syarat-syarat utama untuk melakukan skakmat ini. Dan ya, apabila kalian mendapatkan posisi seperti ini, saya akan yakin bahwa kalian akan dapat memenangkan permainan dengan sangat mudah. Ya, masih tipe yang sama. Di sini lagi-lagi kalian dapat mencoba untuk menentukan langkah terbaik. Dan ya, sekilas kalian pasti akan mengetahui langkah terbaiknya ialah Menteri C6. Ya, cukup mudah bukan? Lalu makan dan skakmat. Ya, sekarang pasti puzzle ini akan terlihat sangat mudah bagi kalian. Dan ya, mudah-mudahan Bodenmet ini akan sangat berguna dalam permainan kalian nanti. Dan kali ini saya akan menyajikan puzzle terakhir yang lumayan sulit. Kali ini permainan dimainkan oleh pemain profesional atau GM ya.
Dan ya, seperti biasa di sini kalian dapat menentukan langkah terbaik yang dapat dilakukan oleh putih saat ini. Ya, apabila sudah, saya akan langsung menjawabnya dengan ya, sayangnya gerakan terbaik bukan menteri C6, tetapi ialah pion B4. Dan ya, kita dapat melihat di sini putih mengorbankan pion bentengnya, perwira benteng, karena apabila menteri menghindar, ya sayangnya tidak dapat akan bagus bagi menteri untuk menghindar, karena petak di sisi raja hitam akan sangat rawan apabila menteri menghindar. Dan langkah terbaik yang dapat dilakukan oleh menteri saat ini adalah memakan skak. Dan ya, di sini lagi-lagi putih dapat mengorbankan bentengnya dengan raja D2. Iya. Ya, cukup ajaib bukan? Di sini mau tidak mau menteri harus memakan benteng karena tidak ada jalan lagi bagi menteri untuk melarikan diri. Ya, kalian dapat mencoba untuk mengeceknya sendiri. Makan dan ya, golden mate yang sangat indah. Skak dan skakma. Ya, kita dapat melihat dasar dari pion B4 ialah mencoba untuk mengusir menteri dalam melindungi petak di A6, karena petak inilah yang akan disenggahi oleh gajah di E2. Dan itulah dasar pemikiran dari pion B4. Dan ya, hati-hati sebelum kalian bertindak, karena sebelumnya ialah di sini hitam melakukan rokade panjang, dan ya, karena akibat itulah di sini hitam diskakmat oleh putih. Dan sekian Golden Mate. Mohon maaf bila ada kesalahan, please subscribe-nya dan sampai jumpa.